Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa. Halo sobat semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang paradigma historis pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan pemerintah daerah. Selamat menyaksikan. Sebelum amandemen, pasal 18 tidak menegaskan pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya. Hanya dalam penjelasan disebutkan bahwa daerah-daerah itu bersifat otonom. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pasal 18 hanya terdiri dari satu pasal saja. Pasal 18 hasil perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 3 pasal, yaitu pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, pasal 18A ayat 1 dan 2, dan pasal 18B ayat 1 dan 2 dengan judul Bab Pemerintah Daerah. Negara Indonesia berupaya untuk menjunjung tinggi hak-hak daripada rakyat dan senantiasa mewujudkan aspirasi rakyatnya tersebut, sebab kedaulatan negara ini pada hakikatnya berada pada rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka untuk melayani dan mewujudkan tujuannya ini dibentuklah daerah-daerah. Pasal ini berisikan bahwa badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum. Dengan prinsip ini, maka tidak akan ada lagi pengangkatan anggota DPRD. Akan tetapi, tentunya DPRD harus dipilih secara langsung oleh rakyat. Demikian juga halnya dengan gubernur, bupati, wali kota yang mengharuskan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal ini disesuaikan dengan prinsip negara demokrasi yang dianut oleh Indonesia. Pemerintahan daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Campur tangan pemerintah pusat hanyalah yang benar-benar bertalian dengan upaya menjaga keseimbangan antara prinsip kesatuan dan perbedaan. Dalam pasal ini, berarti bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam atau uniformitas. Bentuk dan isi otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap daerah. Jadi, otonomi di setiap daerah di Indonesia tidak sama karena menyesuaikan dengan berbagai aspek dalam setiap daerah. Pengaturan hubungan antara pusat dan daerah yang adil dan selaras dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang mandiri dan terwujudnya kesejahteraan rakyat daerah yang bersangkutan. Semua hal-hal yang ada pada pemerintahan daerah, termasuk masalah kekayaan, akan dibagi sesuai dengan kebutuhan daerah. Setiap daerah tentunya dapat menuntut kekhususan pada pemerintah pusat. Hal ini dimaksudkan untuk faktor-faktor tertentu dari suatu daerah. Kemudian, dengan adanya amandemen pada Undang-Undang Dasar 1945, tentunya mengakibatkan perubahan pada pasal demi pasal, khususnya pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945. Perubahan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 telah membawa angin segar bagi pemerintahan daerah di Indonesia karena menjunjung tinggi nilai demokrasi di Indonesia. Sekian video dari saya, terima kasih sudah menyaksikan dan semoga bermanfaat.